105.8 Light FM, the best low hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 31 Juli 2008. Dan seperti biasa, kita akan sharing dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Siwo ya? Baik. Iya, Alhamdulillah. Suaranya Baik Siwo. jelas, Kak. Gimana? Suaranya jelas nggak? Suaranya kurang Kurang. dekat mungkin ya? Sekarang Ya coba Siwo. cukup. Sekarang bagus. Baik, ya silakan Light Audience, Anda juga bisa kita sharing, bisa mencoba menghubungi saya di 6332705. Bagi Anda yang berada di Jakarta atau di luar kota Jakarta yang bisa akses kami melalui Indovision channel di 204 atau juga yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com ya. Silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini Pak? Dengan Imam Mas Imam di mana? di Cawang. Di Cawang, silakan. Halo, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin sharing tentang pernah dulu juga dengar dari guru bahwa anak itu adalah titipan, dan ada juga yang mengatakan bahwa anak itu adalah amanah. Terus ada juga yang memahami bahwa kalau anak itu tidak turut sama orang tua, kemudian dia nanti jalan yang tidak benar, kemudian orang tua dituntut tanggung jawabnya tentang itu. Terus kalau ada juga dulu para pendakwah ya, kalau saya mengatakan bahwa kalau ada hadis yang menyebutkan bahwa hindari dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian dihubung-hubungkan dengan 3 hal yang tadi saya sebutkan dulu. Ya, saya mohon sharing tentang itu. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam di Cawang. Bisa terdengar dengan jelas ya Siwo ya? Halo? Iya. Baik, oke, saya mohon maaf karena ada sedikit kesalahan teknis. Oke, dan baik, kami akan coba menghubungi kembali Siwo Agus Hidayat, tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. This is Light FM. www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. .8 Light FM and Auto Blitz presents Jakarta Classic Touring Modern meets Classic. Minggu 3 Agustus 2008 di Gelora Bung Karno, jam 8 pagi sampai jam 9 malam. What's up? Launching 105.8 Light FM, pameran klasik car and modern modification, live band, bakal ada juga dancer, bazaar, games and door prize, and of course, fun rally as well. Information 105.8 Light FM. Telepon 633-2703. 105.8 Light FM and Auto Blitz presents Jakarta Classic Touring Modern meets Classics. Supported by Moving the World in Silence, Mipres, produsen Aki NS, Chicken Story, topnya ayam bakar, Indosat, Ponsel Philips, Always On, Always Connected, and organized by Auto Blitz. Ini PPMKI 105.8 Line FM, 95.1 Kiss FM, and Mustang AA. Jakarta Classic Touring Modern Mix Classics menampilkan Malik and the Essentials, Vikara, Mass Romantic, Mala and the Bandit, 21st Night, Afghan, Kayla, Dua, Soldier, Ya baik, Light Audience, kita lanjutkan kembali dengan berproses menuju kesejahteraan diri. Siwo? Halo. Iya, mohon maaf tadi terputus Siwo ya. Tadi juga seperti yang Mas Imam bilang tadi membicarakan masalah titipan ya Siwo ya. Iya, barusan juga saya ada titipan, makanya saya putar dulu. Baik Siwo, silakan langsung membuka acara. Saya ambil ya. Monggo Siwo.
audiens seluruhnya yang berbahagia. Semoga kita kian dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan, dan berkah. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tawhidin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga sharing kita ini di samping menambah wawasan, tetapi semoga yang lebih primer adalah dalam rangka kita sedang melaksanakan tugas penghambaan kepada Allah. Dan itu sangat tergantung bagaimana kita mengatur niat kita masing-masing. Sharing akan bisa mempunyai saham dalam pembersihan spiritual, bukan sekedar penambahan wawasan rasional. Manakala kita niatkan sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita kian mampu mewaspadai niat dalam segala aktivitas kita, agar seluruh aktivitas kita 24 jam sehari bisa bernilai ibadah. Baik audiens, kita akan memulai sharing kita malam ini yang sudah diawali tadi oleh Mas Imam. Beliau menyebutkan bahwa anak itu adalah titipan, anak itu adalah amanah. Dan banyak lagi predikat-predikat yang dikaitkan dengan permasalahan anak itu. Bagaimanakah posisi seorang anak di depan orang tua? Apakah itu merupakan kepemilikan? Apakah itu merupakan titipan? Apakah itu merupakan amanah? Masing-masing ada tinjauan sesuai perspektifnya masing-masing. Tetapi kayaknya yang diangkat oleh Mas Imam bukan itu. Karena kemudian tadi dilanjutkan bahwa kalau ada anak yang tidak menurut kepada orang tua, maka nanti orang tua akan dituntut pertanggungjawabannya. Kemudian dikaitkan lagi, beliau mengatakan tadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ada perintah, hindarkanlah diri dan keluargamu dari api neraka. Itu ayat, Mas, bukan hadis, ya. Saya akan langsung kepada topik kasus kedua, karena yang pertama kayaknya tidak dimaksudkan oleh Mas Imam, yaitu bahwa kalau ada anak tidak menurut kepada orang tua. Saya lebih menggunakan kata bukan anak itu anak itu tidak wajib menurut kepada orang tua. Ini agak aneh nih. Tetapi entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, kewajiban nurut itu adalah kepada Allah, kepada wakil-wakil Allah, dan kepada kebenaran, bukan kepada orang tua. Nah, kalau masalah takzim, menghormati, memuliakan, ya, anak wajib takzim kepada orang tua, ya. Tapi apakah anak itu wajib menurut kepada orang tua? Primernya bukan itu. Basic dasar perintahnya bahwa semua manusia itu wajib mentaati Tuhan, wakil-wakil Tuhan, figur-figur kebenaran yang memang ditugaskan untuk itu, dan wajib nurut kepada kebenaran. Maka nanti posisi orang tua di depan anak, anak wajib taat kepada orang tua manakala orang tuanya pada jalur ketuhanan, jalur kebenaran.
kita sering membahasnya pada topik apakah kewajiban anak kepada orang tua. Secara global ada dua hal, yaitu takzim dalam posisi apa dan bagaimanapun orang tuanya. Entah orang tuanya salah, anak harus tetap takzim. Tidak boleh menyakiti perasaannya, harus selalu santun, menghormati, dan memuliakan. Meskipun orang tuanya salah, apalagi kalau orang tuanya benar. Kewajiban kedua, betul, ada kewajiban taat kepada orang tua, tapi ada syaratnya. Manakala orang tua itu dalam posisi benar. Jadi anak bisa tidak taat kepada orang tua manakala orang tuanya dalam posisi salah. Tetapi untuk tidak taat kepada orang tua harus tetap dikemas dengan ketakziman, penghormatan, pemuliaan. Ya. Jadi ada dua hal. Kalau ketaatan itu sumbernya harus kepada Allah, atau ketaatan sumbernya harus kepada kebenaran. Kalau yang mempunyai perintah itu orang tua, maka kalau perintah itu benar, bobot perintah itu akan mempunyai nilai yang lebih berat dibandingkan kalau yang memberikan perintah itu temannya, tetangganya, Pak D-nya, omnya, buliknya, tantenya, budenya, dan sebagainya. Ya, kalau ada dua perintah yang sama-sama benarnya, yang satu yang memerintah itu tetangga atau teman, sementara yang satu yang memerintah itu ibunya atau bapaknya, maka bobot perintah itu lebih berat nilainya, lebih harus ditaati bagi si anak adalah perintah orang tua. Sehingga berbeda perintahnya Pak Lurah sama perintah orang tua itu lebih berbobot nilai perintahnya yang dari orang tua. Nah, kurang lebih seperti itu. Juga kalau tentang takzim itu sudah tidak bisa dikompromi. Kepada orang tua kita, orang tua yang lain ya, orang tua mungkin di tetangganya, mungkin orang tua temannya bapaknya, temannya ibunya, kita juga sebagai anak harus takzim. Kepada orang tua, bobot perintah takzimnya lebih berat, lebih tinggi. Jadi kalau kita menghormati orang tua yang bukan orang tua kita, orang tua yang tua usianya, kita ada perintah untuk menghormati para tetua. Tetapi lebih berat lagi ditekankan ketakziman kita itu kepada orang tua. Meskipun kadang-kadang kembali kalau kepada orang tua tetangga kita begitu hormat, sementara kepada ibu, kepada bapak kita biasa-biasa saja. Ya, mudah-mudahan menjadi informasi deh. Nah, kalau kemudian terkait bahwa tadi ada istilah orang tua dituntut tanggung jawabnya jelas, siapapun akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik itu anak, baik itu orang tua. Nah, kalau kaitannya antara orang tua dengan anak, itu di sana ada kewajiban dan hak orang tua, juga ada kewajiban dan hak anak. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah disandang di pundaknya. Kewajiban bapak misalnya, dia wajib memberikan nafkah, wajib kepada anak ya, wajib memberikan pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan seterusnya. Nah, kewajiban-kewajiban itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Manakala seorang ayah, seorang bapak sudah melaksanakan kewajibannya, maka dia sudah
melaksanakan kewajibannya. Terlepas apakah berhasil atau tidak, anaknya itu menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik, itu masalahnya berbeda. Kalau anaknya itu menjadi anak yang jelek, kejelekan anak itu di dalamnya ada saham-saham dari orang tua. Nah, itu orang tua tentu harus ikut mempertanggungjawabkan. Kenapa anaknya menjadi buruk, menjadi jelek. Ya. Tetapi kalau si anak itu jelek, sementara saham yang dari orang tua, misalnya dari bapak, itu sama sekali tidak ada saham keburukan itu. Maka bagi sang bapak, tugasnya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada satu contoh kasus yang sangat-sangat sangat jelas gitu. Misalnya ada sebuah rumah tangga yang di sana terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Bapaknya itu wakil Tuhan. Tentu sebagai seorang wakil Tuhan, pasti beliau sudah melaksanakan segala tugas yang ada di pundaknya. Misalnya beliau itu adalah Nabiullah Nuh alaihissalam. Beliau sudah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Nah, tetapi kejadiannya istrinya, ya, dalam pelajaran tarikh sejarah itu kita diajari, istrinya justru memusuhi suaminya. Istrinya justru menjadi wanita yang sangat jelek. Demikian juga anaknya menjadi seorang anak yang sangat jelek. Nah, permasalahannya, apakah Nabiullah Nuh punya saham kejelekan atas istri dan anaknya? Sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan yang sudah terbentuk menjadi keyakinan saya, tidak. Nabiullah Nuh hanya punya saham kebaikan kepada istri dan kepada anaknya. Kalaupun terjadi kemudian istrinya menjadi jelek dan anaknya menjadi jelek, itu saham-saham sebabnya sama sekali bukan dari suaminya atau bapaknya, tapi dari faktor-faktor lain. Mungkin dari lingkungannya, tetapi yang pasti adalah karena itu sudah diambil dengan kebebasan sang istri dan kebebasan anaknya. Ya. Jadi kalau tadi istilah dituntut, orang tua akan dituntut manakala ada anaknya yang menjadi tidak baik. Ya. Istilah dituntut kayaknya konotasinya terhadap hal-hal yang salah gitu ya. Karena di sini ada istilah dituntut. Ya. Nah, kalau anaknya itu menjadi anak yang tidak baik, apakah orang tuanya itu juga dituntut atas ketidakbaikan si anaknya? Itu tergantung. Orang tuanya punya saham atau tidak, memberikan sebab-sebab atau tidak, sehingga anaknya menjadi buruk. Kalau dalam contoh kasusnya Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau tidak sama sekali memberikan andil, sebab, ataupun saham atas keburukan anaknya dan istrinya. Ya. Mudah-mudahan ini seperti yang dimaksudkan oleh Mas Imam. Kemudian, tadi di akhir kalimat beliau menukil sebuah ayat bahwa hindarkanlah dirimu dan ahlimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah kewajiban seorang bapak. Kewajiban untuk menata keluarganya, yaitu istri dan anaknya, agar istri dan anaknya itu terjauh dari sebab-sebab yang bisa
memasukkan anak dan istrinya itu ke dalam penjara. Berarti harus berusaha sang bapak itu, sang suami itu, bagaimana caranya agar istri dan anaknya tidak berbuat hal-hal yang menyalahi aturan kebenaran. Meskipun kalau sudah dilakukan tugasnya itu dengan baik, apakah pasti hasilnya suami dan istri menjadi baik? Belum tentu. Karena istri juga berposisi merdeka, anak juga berposisi merdeka. Ya, jadi tidak pasti kalau anaknya buruk, maka bapaknya buruk. Tidak pasti kalau anaknya buruk, maka pasti ibunya buruk. Itu tidak pasti. Juga sebaliknya, kalau ada anak baik, pasti bapaknya baik, juga nggak pasti. Kalau ada seorang yang istrinya baik, maka suaminya pasti baik, juga belum tentu. Nah, itu ada rangkaian akumulasi sebab-sebab. Gitu ya. Nah, siapapun yang memberi andil sebab terjadinya keburukan, maka dia akan terkena sanksi. Tetapi kalau ada kejadian buruk, entah sebuah peristiwa buruk, entah anaknya jadi buruk, entah istrinya jadi buruk, tetapi kejadian-kejadian yang mengakibatkan keburukan itu, sang bapak tidak memberikan andil peran keburukan, tidak memberikan sebab keburukan, tidak memberikan saham sehingga terjadi keburukan itu, maka keburukan itu tidak terkait dengan sang bapak. Dan sebaliknya, kalau kasusnya itu misalnya bapaknya yang buruk, apa pasti kemudian istrinya terlibat keburukannya? Belum tentu. Kecuali kalau memang sang istri memberikan andil sebab sehingga terjadinya keburukan bagi sang suami. Demikian juga anak. Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap seseorang dia hanya akan menerima akibat sesuai dengan sebab-sebab yang sudah dibuatnya. Manakala terjadi satu peristiwa keburukan, tapi seseorang itu tidak mempunyai andil terjadinya sebab keburukan, maka keburukan itu tidak terkait dengan orang tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lebih bisa cermat dalam membahas hal-hal seperti itu kalau mindset berpikir kita tidak terjebak pada orientasi hasil. Ya, kalau kita terjebak ke orientasi hasil, tidak kepada bagaimana proses terjadinya, kita kadang-kadang kan begitu mudah menilai orang. Kamu ini sukanya nasihatin orang, mau lihat itu anakmu sendiri buruk begitu kok. Kamu sudah mau nasihatin orang. Itu kalau di daerah saya itu ada istilah Ustadz kok jarkoni itu, saya ujar nggak bisa melakoni. Jadi bisanya memberi nasihat tapi nggak bisa melaksanakan gitu. Ya satu contoh seperti itu. Bapaknya seorang ustadz tapi anaknya narkobaan misalnya gitu ya. Bapaknya menyandang gelar predikat ustadz tapi istrinya pokoknya lah tidak baik gitu loh. Ya, hal seperti itu tidak bisa langsung dihubungkan, tidak bisa. Karena bisa jadi keburukan anak atau keburukan istri itu suami mempunyai peran, mempunyai sebab, mempunyai andil dan mempunyai saham di situ. Tapi bisa jadi tidak. Keburukan anak atau istri bisa jadi dari sebab-sebab yang lain, bukan dari suaminya. Demikian juga kalau ada suami yang buruk, tidak pasti istrinya itu ikut-ikut buruk, tidak pasti. Ikut menanggung keburukan suaminya, tidak pasti juga. Itu ada satu contoh juga yang luar biasa, spektakuler, yaitu ada sebuah keluarga yang di dalamnya itu ada istri yang sangat terkenal di persada spiritual, namanya Asiyah, ya. Sementara suaminya itu terkenal keburukannya di seluruh persada, itu namanya Fir'aun. Ya, keburukan Fir'aun itu sama sekali istrinya tidak mempunyai peran
sehingga terjadi keburukan sang suami. Jadi sang istri sama sekali tidak ikut bertanggung jawab atas keburukan suami. Contoh kebalikannya, Nabiullah Nuh terhadap istrinya. Istrinya sangat buruk. Nabiullah Nuh tidak ikut berperan sebagai pemberi sebab atau pemberi andil atau pemberi saham atas keburukan istrinya. Suaminya selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi kejadiannya istrinya menjadi buruk. Nah, itu faktornya keburukan itu bisa dari pihak yang lain, tapi yang pasti bukan dari suaminya. Sebagaimana keburukan Fir'aun itu sama sekali istrinya Asia itu tidak punya sebab, tidak punya andil dan tidak punya saham, sehingga seseorang hanya mempertanggungjawabkan sebab-sebab yang sudah dipilihnya. Kalau sebab yang dipilihnya itu baik, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan, akan mendapatkan pahala. Sementara siapapun yang mengambil sebab-sebab dengan kebebasan kehendaknya, dia mengambil sebab keburukan, maka dia juga akan mendapatkan sanksi. Dan seseorang tidak memikul keburukan orang lain pada saat dia tidak punya saham di situ. Seseorang tidak memikul dosa orang lain, kecuali dia ikut menaruh sebab pada kejadian dosa itu. Kurang lebih begitu, Mas Imam. Mudah-mudahan bisa menambah data atau memperkuat manakala data sebelumnya sudah ada. Seperti biasa bahwa saya di sini adalah teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Jadikan saya teman Anda. Saya kembali dulu kepada Den Mas Sopo ya. Silver Giant. Lali. Oke Siwo, terima kasih Siwo. Dan yang lainnya silakan. Light audience Anda bisa coba sharing lagi di 633-2705. Anda yang juga bisa streaming di www.lightfmjakarta.com atau juga yang menggunakan fasilitas Indovision channel ID 204, silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Hajirin, Tangerang. Mas Hajirin. Iya. Silakan Mas. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Langsung saja Siwo. Bagaimana langkah-langkah dalam mencari guru spiritual? Iya. Yang kedua, apa perlu level-level tertentu dalam hal spiritual agar bisa mendapat guru gitu? Itu saja? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya luar biasa sekali sih, Wo. Bisa 2 hari mungkin sih, Wo ya. Silakan sih, Wo, monggo. Mas Hajirin di Tangerang, terima kasih. Apakah langkah-langkah agar bisa mendapatkan guru spiritual? Adakah level-level tertentunya? Kayaknya sih sudah agak sering ya kita seringkan di sini. Saya mempunyai satu kaidah, saya mempunyai sebuah formula dalam rangka ini. Ya. Sering dalam sharing-sharing sebelumnya itu diberikan istilah dalam rangka kita berproses menuju ke sejatian diri, itu di samping ada 3 validator yang sangat sering saya ulang-ulang, itu validator saya sharingkan gitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ada 3 validator. Yang pertama validator alat ukur terhadap saya ini baik atau buruk gitu. Itu ada 3. 1, fokus tujuan. Apakah saya itu tujuan hidup saya jelas? Apakah saya fokus terhadap tujuan itu atau tidak? Itu bisa mengukur diri saya ini baik atau buruk. Kemudian yang kedua adalah waspada niat. Seluruh aktivitas kita akan menjadi nilai-nilai spiritual, akan menenteramkan, membersihkan hati, dan membuat kebahagiaan hanya manakala kita selalu waspada terhadap niat.
Dan semua amal yang kelihatannya besar secara tampakan fisik, tapi kalau niatnya salah, itu menjadi tidak berharga sama sekali di dunia spiritual atau dunia makna. Jadi saya bisa mengukur diri saya dalam setiap aktivitas. Saya baik tidak niat saya. Maka ada validator kedua, saya ini baik atau buruk, itu sangat tergantung saya selalu waspada niat atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang bisa menjadi alat ukur saya ini baik atau tidak, efektif atau tidak, ada butir ketiga, yaitu konsentrasi tugas. Kalau bukan tugasnya, tidak dilakukan, tidak apa-apa. Dan sering kali terjadi kalau bukan tugas kita dan kita ikut mengurusi, itu justru terjadinya malah merusuhi, merepotkan, bisa saling jegal. Ya, kalau tugasnya itu jadi guru gambar, ya nggak usah lah ikut-ikut ngurusi pelajaran matematika. Udah ada kok yang bertugas gitu. Apalagi kalau misalnya kita tidak membidanginya, kemudian kita ikut-ikut, wah itu akan menjadi sangat merepotkan. Gitu. Maksudnya baik, tapi kejadiannya malah tidak baik gitu ya. Kalau agar saya bisa menilai diri saya ini efektif atau tidak dalam proses hidup saya, maka saya ada satu formula konsentrasi tugas. Saya harus punya agenda tugas saya. Tugas saya sebagai hamba yang punya Tuhan, sebagai umat yang punya Nabi, sebagai suami yang punya istri, sebagai bapak yang punya anak, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara, sebagai dan lain-lain, masing-masing di sana ada aspek kewajibannya. Sehingga saya harus mempunyai agenda kewajiban, agenda tugas, kemudian saya susun dalam skala prioritas. Nah, agar saya tidak overlapping, mendahulukan yang kecil sementara meninggalkan yang besar, saya harus mempunyai agenda tugas yang sudah di skala prioritas. Mana yang primer harus didulukan, mana yang sekunder harus di nomor 2-kan, yang tersier di nomor 3-kan, dan sebagainya. Kalau bukan tugas saya tidak ngurusi juga, tidak apa-apa. Karena yang harus saya bertanggungjawabkan adalah hal-hal yang sudah menjadi tugas saya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita tidak ada sistem konsentrasi tugas itu, kita akan kocar-kacir, kita akan overlap, gitu ya. Jadi bayangkan kalau dalam sebuah komunitas apapun, sistem apapun, kalau penugasan sistem tugas itu tidak jelas, wah, ya jadi kacau balau. Bayangkan ada sebuah rumah sakit yang tidak jelas spesifikasi penugasannya. Ini bagian apa, ini bagian administrasi, ini bagian bendahara. Nah, kalau ini saling overlap, bendahara ikut mengurusi administrasi, yang sekretaris ikut mengurusi bendahara, jadi kacau deh. Maka kalau masing-masing kita konsentrasi tugas sesuai dengan skala prioritas, maka itu akan jauh lebih mempermudah hidup kita dan tidak terjadi saling sandung tanpa disengaja. Itu formula pertama yang saya pakai. Nah, kemudian dalam rangka berproses menuju kesejahteraan diri, formula yang kedua adalah yang saya sering sebut dengan menapak jalan keilmuan. Ya, kalau tadi itu validator kehidupan, kalau yang kedua ini satu formula menapak jalan keilmuan. Itu juga ada 3 butir, ada 3 poin. Yang pertama, saya harus selalu mentaati kebenaran yang sudah saya pahami saat ini. Tapi harus diteruskan dengan butir yang kedua. Saya harus selalu mencari kebenaran yang lebih tinggi, yang sekarang saya belum menggapainya. Nah, pada saat sudah mendapatkan ilmu yang lebih tinggi, yang lebih bermutu, maka saya harus mau dan berani berproses untuk merevisi kebenaran lama dengan kebenaran yang lebih bermutu. Begitu seterusnya sampai kita semakin mendapatkan kebenaran-kebenaran yang lebih mendekati kepada hakiki dan kesempurnaan. Nah, terkait dengan masalah keilmuan, ternyata ada hal yang lebih primer. Karena ilmu itu ada sumbernya. Nah,
sumber itu lebih penting daripada alirannya. Nah, sehingga saya punya formula yang ketiga. Kalau tadi ada validator kehidupan, kemudian menapak jalan keilmuan, ini ada menapak jalan keguruan. Nah, ini yang terkait dengan kasus yang diangkat oleh Mas Hajiri. Itu juga ada 3 poin, menapak jalan keguruan. Poin pertama, saya harus mentaati guru kebenaran yang saya ketahui saat ini. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan itu? Ya, saya punya begini. Saya punya ukurannya begini. Ukuran saya ya. Saya sharingkan saja. Monggo kalau mau diterima boleh, tidak terima juga nggak masalah. Tapi mohon dijadikan sebuah data saja ya. Kalau memang benar efektif, manfaat, monggo diambil. Kalau tidak, buang sampah saja. Yang saya masukkan kepada kriteria yang menjadi guru saya itu adalah orang yang dia mempunyai saham terbanyak terhadap diri saya, yang membawa kepada kedekatan kepada kebenaran dan kedekatan kepada Tuhan. Sehingga setiap saya berhubungan dengan beliau, itu selalu saya diingatkan dengan Tuhan. Selalu saya tadinya nggak ingat dengan Tuhan gitu ya, dengan Allah. Tapi begitu ketemu beliau, begitu ngobrol dengan beliau, begitu SMS-an dengan beliau, langsung itu selalu saya dibawa ingat kepada Allah, saya dibawa ingat kepada kebenaran. Gitu kurang lebih. Jadi, nah ternyata yang seperti itu banyak. Ada banyak orang yang punya seperti itu terhadap diri saya. Maka kemudian saya pilih sesuai kemampuan saya, siapa yang paling banyak sahamnya yang mendekatkan diri saya kepada kebenaran dan Tuhan. Itulah yang saya dudukkan sebagai guru saya saat ini. Terlepas beliau mau atau tidak, itu urusan beliau. Tetapi saya akan mendudukkan tata cara bagaimana seorang murid menghadapi seorang guru. Ya, saya berusaha menjadi murid yang baik di hadapan beliau. Terserah, ada juga orang yang tidak mau saya dudukkan sebagai guru. Itu hak beliau, monggo. Tapi saya juga punya hak untuk mendudukkan penjenengan sebagai guru saya sementara ini. Ya, itu poin pertama. Saya harus mentaati guru kebenaran yang saya pahami saat ini. Tetapi saya harus melanjutkan dengan poin kedua. Saya harus terus mencari guru kebenaran yang lebih tinggi. Nah, kalau saya mendapatkan guru kebenaran yang lebih tinggi, yang lebih bermutu, maka saya harus berani berpindah guru kepada guru yang lebih tinggi itu. Nah, saya punya deretan kejadian berpindah-pindah itu sering, gitu ya. Dari guru A ke guru B, guru B ke guru C dan seterusnya. Jadi itu poin kedua. Dan itu 2 dan 3 ya. Poin pertama, saya harus mentaati guru kebenaran yang saya pahami saat ini. Poin kedua, saya harus selalu mencari guru kebenaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, saya harus berani mau dengan rela karena ingin berproses gitu ya, untuk berpindah dari guru kemarin ke guru sekarang yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu, sehingga kalau proses itu terus berlanjut, kita akan semakin mendapatkan sumber keilmuan dan juga idealnya sumber spiritual yang semakin tinggi, yang akan mendekatkan kita kepada kebenaran-kebenaran dan sistem-sistem yang lebih hakiki, yang lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau terkait dengan yang diangkat, adakah level-level tertentunya yang saya
pahami dan saya alami seperti itu, Mas Hajirin. Jadi saya kira siapapun bisa kok meluangkan waktu 1-2 jam untuk memilih siapa guru saya saat ini. Ya. Ambil saja kertas, ambil pulpen, tuliskan nama-nama yang mempunyai saham kepada diri kita, yang saham itu membawa kita lebih dekat, lebih butuh kepada kebenaran, dan lebih dekat dan lebih butuh kepada Tuhan, sang sumber kebenaran. Nah, kalau di sana terjadi banyak nama-nama, pilih salah satu yang sekira menurut kita itu sahamnya paling banyak, yang membawa saya lebih banyak lah. Ini beliau yang X misalnya, yang paling banyak sahamnya yang membawa saya kepada lebih dekat kepada kebenaran dan kepada Tuhan. Dudukkan dia sebagai guru sementara ini, sambil kita selalu mencari guru yang lebih tinggi, karena masih sangat mungkin ada orang yang lebih tinggi dari beliau saat ini. Ya, begitulah kira-kira yang saya pahami. Kalau kita melakukan proses itu, saya mempunyai satu keyakinan yang amat kuat bahwa orang yang mau berproses seperti itu pasti dia akan dibantu dengan bantuan yang sangat besar melebihi usaha kita. Siapakah yang akan membantu? Ya, yang maha benar, yang memerintahkan kita untuk selalu berproses menuju kesempurnaan. Kalau kita mentaati perintah beliau, perintah Allah, setelah kita mentaati perintah Allah, pasti Allah akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih sesuai dengan kapasitas ikhtiar kita. Dan jangan khawatir, dalam proses menapak jalan keilmuan dan proses menapak jalan keguruan, jangan khawatir kalau kita melakukan kesalahan. Asal kesalahan itu kita tidak sengaja. Ya, ada beberapa teman yang kemarin mempermasalahkan itu lewat HPFM bahwa kita harus bedakan antara salah dan belum benar. Seseorang yang belajar dan melakukan sesuatu yang salah itu bukan salah, tapi belum benar. Kalau seseorang disebut salah, dia sudah tahu itu salah dan dia menyengaja berbuat yang salah itu, maka itu disebut salah. Tetapi istilah salah dan belum benar itu kayaknya tidak terlalu dibedakan dalam bahasa sosial kita. Ya. Nah, salahnya orang yang belajar yang tidak disengaja itu tidak aib, sama sekali tidak aib. Bahkan itu merupakan satu proses sehingga kita tahu mana yang lebih benar. Kurang lebih seperti itu. Berbeda dengan kita sudah tahu itu salah, kemudian kita dengan sengaja, dengan sadar kita lakukan yang salah. Itulah yang namanya salah dulu, gitu ya. Tapi kalau seseorang belajar, tapi dia terjebak kepada sesuatu yang belum dikuasainya, dalam pandangan ideal itu adalah kesalahan. Itu bukan salah, tapi belum benar. Kalau kita selalu berproses, kita akan pasti akan ketemu pada yang lebih benar, yang lebih benar, yang lebih benar, dan seterusnya. Demikian juga pada saat kita mau berproses dalam keguruan. Sudahlah, coba dudukkan orang yang paling banyak punya saham yang membawa Anda lebih dekat kepada kebenaran dan lebih dekat kepada Tuhan. Jadikan, dudukkan dia. Soal dia mau atau tidak itu urusan dia. Yang penting dudukkan dia sebagai guru kita sementara ini dan kita berusaha menjadi murid yang baik itu seperti apa. Kira-kira begitu deh. Kayaknya begitu Mas Hajirin di Tangerang. Terima kasih. Saya kembali ke bos. Yuk bos. Ya baik, terima kasih Siwo dan juga Mas Hajirin sudah bertanya tadi. Terima kasih ya. Baik, kita punya waktu lagi sekitar 10 menit ke depan di sesi ini. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, silakan kembali di 0216332705. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Luli di Sunter. Mas Luli ya? Iya. Iya, silakan Mas. Mau sharing sih, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang berkah, Wo. Bagaimana kita mengenali sesuatu itu mengandung keberkahan atau tidak? Misalkan rezeki, misal.
Lalu sekitar keberkahan itu saya pernah membaca tentang tabaruk. Saya mengkaitkan tentang tadi ada anak terhadap orang tua. Bisakah kita ada tradisi misalkan mencium tangan orang tua? Ini adab anak terhadap orang tua. Apakah bisa dibilang ini cara anak mendapat keberkahan dari orang tua? Apakah setiap orang tua itu membawa keberkahan untuk anaknya? Kira-kira itu sih pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih. Satu lagi, Mas. Boleh, silakan. Bukan pertanyaan, tapi izin untuk mohon mengganggu. Kiranya boleh nggak ikutan di HP FM, Siwo? Baik, Mas Luli, nanti setelah acara ini Mas Luli bisa telepon saya di 633-2705. Sudah, saya tahu sudah. nomor telepon. Oh, sudah ada. Oh, iya, oke. Tapi mohon izin untuk mengganggunya itu, Siwo. Oh, gitu. Kalau Siwo emang baik-baik aja kok mau diganggu ya, Siwo, ya. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Luli. Siwo, aku ikutan ya Siwo ya nanti ya, HP FM ya. Ya kita ganggu-gangguan yuk. Ganggu-gangguan. Iya Siwo, monggo Siwo. Kepada Mas Lili apa Mas Ruli tadi ya di Sunter, dikaitkan dengan berkah, terus dikaitkan dengan tabaruk tadi, terus bagaimana mengetahui sesuatu itu terkait dengan berkah atau tidak. Lalu terkait lagi dengan kasus anak yang mencium tangan orang tua, apakah itu dalam rangka untuk mencari berkah? Gitu ya. Saya akan mulai dari yang terpenting, yaitu apa sih takrif dari berkah itu? Apakah definisi, pemahaman, pengertian, makna dari kata berkah itu? Yang pertama, setahu saya, jadi jangan dijadikan rujukan, jadikan saja sebagai tambahan data atau pembanding. Ya, jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Saya juga punya ilmu ini masih sifatnya sementara. Saya selalu sementara. Sekarang sementara, kemarin sementara, besok ya sementara lagi. Karena kita kan sedang berproses, jadi harus sementara terus. Berkah adalah nilai tambah spiritual yang berganda. Jadi ada nilai spiritual yang terkait kepada, misalnya begini, saya berbuatnya satu, gitu ya. Tapi kalau perbuatan itu terkait dengan berkah, maka nilai tambahnya itu akan berlipat-lipat melebihi apa yang saya lakukan. Nah, itu berarti sesuatu yang mempunyai nilai berkah. Nah, berkah itu terkait kepada nilai spiritual dan hanya terkait dengan kebenaran. Jadi semua hal yang di luar koridor kebenaran tidak bisa sama sekali dikaitkan dengan berkah. Entah itu orang tua lah, entah itu siapa saja, apapun. Kalau di sana tidak terkait dengan nilai-nilai kebenaran, maka itu tidak terkait dengan istilah ini. Yaitu tentang berkah. Bagaimana mengetahui bahwa sesuatu itu mengandung berkah? Nah, semakin tinggi nilai kebenaran, akan semakin mempunyai pancaran berkah yang semakin besar. Jadi untuk mengetahui, yang pertama, sesuatu itu punya berkah atau tidak, itu kita lihat dulu saja, benar atau tidak. Misalnya tadi disebut bisnis yang punya berkah yang gimana? Yang benar, gitu ya. Semakin nilai bisnisnya itu benar, semakin berkah yang terkait di situ semakin besar. Ya, jadi tidak setiap keuntungan itu membawa berkah. Ada
keuntungan yang justru membawa sengsara, kebalikan dari berkah ya.